adik-adik, gimana kabar kalian? Tentunya baik semuanya ya, dan luar biasa. Nah, minggu ini kita memasuki minggu ketiga bulan Kitab Suci dengan tema meneladani Yesus yang rendah hati dan melayani. Yuk, kita mau siapkan hati untuk masuk ke doa pembuka. Mari adik-adik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, puji syukur dan terima kasih Engkau selalu menyertai kami dan keluarga kami. Kami mohon putuslah Roh Kudus-Mu agar kami dapat meneladani Yesus Putra-Mu terkasih, untuk kami selalu bisa rendah hati dan melayani. Demi kemuliaan nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik, kita juga mau duduk diam, siapkan hati. Kita mau mendengarkan firman Tuhan dan minta Roh Kudus memampukan kita melakukan firman Tuhan tersebut. Yuk, kita dengarkan sama-sama. Pagi adik-adik. Hari ini kita memasuki BKSN ketiga. Yuk kita sama-sama membaca Injil. Mari adik-adik kita buka Injil kita. Sudah? Sudah atau belum? Oke, kita baca bersama-sama ya adik-adik ya. Lukas 22 ayat 24 sampai dengan 30. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Yesus berkata kepada mereka, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala percobaan yang aku alami. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku, dan di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta menghakimi ke-12 suku Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Allah. Nah, adik-adik, sekarang kakak mau bacakan mengenai inti dari peristiwa pada Injil yang kita baca barusan. Para murid bertanya apakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka. Yesus berkata, yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Itu diambil pada ayat 26. Sebab siapakah yang besar, yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Diambil dari ayat 27. Yang ketiga sekarang kakak bacakan. Para murid yang tetap tinggal bersama dengan Yesus dengan segala percobaan yang Yesus alami. Itu diambil dari ayat 28. Yesus menyediakan kerajaan yang didirikannya sebagai para pengikutnya yang setia.
diambil dari ayat 29. Para murid akan makan dan minum semeja dengan Yesus di dalam kerajaannya yang duduk di atas tahta menghakimi ke-12 suku Israel, diambil dari ayat 30. Nah, sekarang kakak mau pertanyaan mengenai pendalaman dari Injil yang barusan kita baca. Nah, pertanyaan pertama, apakah yang dipertengkarkan oleh para murid? Ayo adik-adik, siapa yang bisa menjawab? Kakak ulang ya. 1. Apakah yang dipertengkarkan oleh para murid? Nah, jawabannya adalah siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Jawabannya, siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Ayat 24. Oke, sekarang pertanyaan kedua ya adik-adik. Bagaimana raja-raja memerintah rakyatnya menurut Yesus? Kedua, kakak ulangi. Bagaimana raja-raja memerintah rakyatnya menurut Yesus? Jawabannya adalah, ada yang sudah bisa jawab? Nah, jawabannya adalah raja-raja bangsa memerintah rakyat mereka dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Kakak ulangi ya. Raja-raja bangsa memerintah rakyat mereka dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Itu ayat diambil dari ayat ke-25. Nah, sekarang kakak akan bacakan pertanyaan pendalaman ketiga. Apa yang dikatakan Yesus tentang yang terbesar di antara para murid? Kakak ulangi, nomor 3. Apa yang dikatakan Yesus tentang yang terbesar di antara para murid? Jawabannya adalah yang terbesar di antara kamu hendaklah sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Ayat 26. Para murid yang tetap tinggal bersama-sama dengan Yesus dalam segala percobaan yang Yesus alami, itu ayat 28. Oke, kakak ulangi ya. Jawabannya, yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Ayat 26. Para murid yang tetap tinggal bersama-sama dengan Yesus dalam segala percobaan yang Yesus alami. Ayat 28. Nah, adik-adik, sekarang pertanyaan pendalaman yang keempat ya adik-adik ya. Yang keempat adalah, apa yang disediakan Yesus bagi pengikutnya yang setia? Kakak ulangi, apa yang disediakan Yesus bagi pengikutnya yang setia? Jawabannya, sudah ada yang paham? Jawabannya adalah kerajaan yang didirikan Yesus, yaitu kerajaan Allah. Kakak ulangi, kerajaan yang didirikan Yesus, yaitu kerajaan Allah. Nah, pertanyaan-pertanyaannya sudah terjawab semua. Sekarang kakak mau mengulas dari isi Injil hari ini. Adik-adik, minggu lalu pada saat BKSN kedua,
kita semua belajar mengenai bagaimana Yesus perjamuan Paskah baru, perjamuan Paskah Yahudi, di mana perayaan Ekaristi yang kita rayakan menghadirkan perjamuan Paskah baru Yesus yang tunggal. Nah, kali ini kita belajar bersama-sama di BKSN ketiga. Kita belajar mengenai meneladani Yesus yang rendah hati dan melayani. Nah, adik-adik, Yesus di sini juga mengajarkan bagaimana rendah hati, bagaimana menjadi orang yang penuh dengan kasih, tidak sombong, dan belajar untuk menjadi pelayan yang setia. Karena Yesus menginginkan semua umatnya dapat melakukannya. Nah, adik-adik, seperti pada saat itu, Yesus juga mengajarkan bagaimana kedudukan seorang pemimpin yang hakikatnya adalah di atas atau menjadi orang yang ketua. Tetapi Yesus mengajarkan bagaimana seorang pemimpin yang rendah hati, yang mau melakukan menjadi seorang pelayan, yang bukan dengan kesombongannya karena kekuasaannya. Adik-adik, di sini juga kita belajar bagaimana kita menjadi orang yang tenang pada saat kita posisi dengan baik, dengan semua orang kenal kita, dengan semua orang bisa menghargai kita. Tetapi Yesus juga mengajarkan bagaimana kita menjadi orang yang rendah hati, yang menjadi pelhamba, menjadi pelayan, yang mau melakukan sesuatu untuk membantu semua orang. Oke. Nah, Yesus juga mengajarkan bagaimana menghilangkan rasa kesombongan. Bagaimana adik-adik misalnya punya sesuatu yang lebih baik dari teman-teman lainnya, itu tidak diajarkan Yesus untuk sombong. Yesus mengajarkan bagaimana kita bisa bersama-sama menikmati kelebihan kita, bukan untuk kesombongan kita, tapi menjadi anak yang lebih baik, menjadi orang yang lebih bijaksana, dan melakukan pelayanan dengan setia dan penuh sukacita. Nah, menjadi orang yang terbesar bukan berarti menjadi orang yang sombong atau menjadi orang yang selalu ingin dilihat orang, wah aku hebat. Tidak, Yesus mengajarkan tidak hal seperti itu. Yesus selalu mengajarkan bagaimana rendah hati, bagaimana penuh kasih, dan melayani sesama. Baik itu misalnya di rumah, di sekolah. Menjadi seorang pemimpin juga harus menjadi orang yang rendah hati. Nah, Yesus juga mengajarkan kita bagaimana kita melayani, tidak hanya cuma contohnya tidak hanya cuma di sekolah, tapi di gereja, di rumah, dimanapun kalian berada. Misalnya kalau di gereja kita bisa menjadi ikut kur, atau misdinar, atau lektor kecil, atau organis, dan apapun itu juga. Itu adalah pelajaran untuk melayani. Kita melayani dan melakukan dengan sukacita. Nah, adik-adik, inilah yang diajarkan Yesus kepada kita. Semoga kita semua bisa memahami dan melakukannya dengan sukacita. Nah, yang terbesar, kakak juga akan mau menjadikan sesuatu yang bagi hidup kita semua, bagi kakak juga, agar kita menjadi orang yang terbesar menurut Yesus adalah pemimpin yang melayani, yang memberikan teladan pemimpin yang melayani kepada murid. Meneladan Yesus sebagai pemimpin yang rendah hati dan melayani. Adik-adik dapat melayani orang tua, adik atau saudara atau kakak di rumah.
Adik-adik juga dapat melibatkan diri pelayanan pada gereja. Seperti yang tadi kakak sampaikan, bisa ikut lektor, bisa ikut misdinar, pemasmur, kur, dan segala macam yang ada kegiatannya di gereja. Nah adik-adik, selain kita juga harus bertutur kata sopan, ramah, dan bisa menerima pendapat orang lain, dan selalu mengucap syukur dan berterima kasih, itu adalah apa yang diajarkan Yesus kepada kita. Nah, dengan kita selalu bersyukur, maka kita akan lebih tenang dan bisa menjadi lebih baik ke depan. Nah, demikian adik-adik BKSN yang ketiga. Kita lanjut lagi untuk ke BKSN yang keempat minggu depan. Selamat pagi adik-adik. Oke adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, sekarang Kak Irin mau mengajak adik-adik untuk aktivitas. Yeay! Nah, untuk kelas kecil, kakak-kakak sudah siapkan aktivitas bermain puzzle. Siapa ayo di sini yang suka bermain puzzle? Nah, lembar puzzle bisa adik-adik ambil download di description box ya. Nah, setelah adik-adik download file tersebut, boleh minta tolong bantu papa atau mama untuk print puzzle. Nah, setelah itu adik-adik potong puzzle-nya. Setelah itu kalian silakan selesaikan puzzle ini. Nah, nanti adik-adik akan menemukan pesan rahasia. Nah, oke, gampang kan? Bisa kan? Oke, selamat mencoba. Nah, untuk kelas besar, kakak-kakak juga sudah siapkan aktivitas yang berbeda. Tentunya pasti lebih sulit dari bermain puzzle. Nah, untuk kelas besar, kita akan bermain tebak gambar simbol yang nanti akan membentuk sebuah kalimat. Nah, lembar ini juga bisa kalian print dari description box dan kalian kerjakan. Jawaban bisa kalian WA-kan ke kakak-kakak pendamping dan kalian bisa cocokkan sudah benar nggak ya jawabanku. Nah, seru kan adik-adik? Nah, pasti kalian sudah nggak sabar untuk mengikuti aktivitas itu. Oke, selamat mencoba adik-adik. Adik-adik, Kak Irin mau mengajak kita semua untuk menutup pertemuan hari ini dengan berdoa. Oke, siapkan hati kalian, sikap duduk yang baik, tutup mata, lipat tangan. Kita mau berbicara pada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pertemuan pada pagi hari ini Tuhan. Kami dapat mendengarkan firman-Mu, kami dapat belajar lebih lagi Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, tolong kami agar semakin hari kami semakin bertumbuh menjadi anak yang baik dan menjadi anak yang mencintai Engkau. Terima kasih Tuhan, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Sampai ketemu minggu depan adik-adik, tetap setia mengikuti pertemuan YouTube ya. Bye-bye.